Little Barista. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan tentunya masih semangat ya ngopi-ngopi lagi bareng aku. Nah, tentu saja hari ini kita bakalan punya kopi yang sangat-sangat istimewa dan tentunya sangat menarik perhatian kalian ya. Jadi, kalian kalau penasaran wajib banget lanjutin terus videonya sampai habis dan jangan skip satu detik pun. Tapi sebelumnya ya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Oke, nah hari ini kita bakalan punya edisi bean tasting dan juga review beans lagi nih yang pastinya bakalan sangat menarik ya dan sangat istimewa karena di edisi kali ini untuk pertama kalinya aku bakalan seduh beans dari sebuah daerah yang belum terlalu banyak dikenal ya, tapi juga sudah mulai naik daun. Nah, beans ini juga di roasting oleh salah satu roastery yang udah cukup lama nih aku incer beansnya dan udah aku follow nih di Tokopedia, tapi belum sempat untuk membeli beansnya. Nah, beans apa itu? Ini dia beansnya ya. Arabica Sokoria dari 20 Mili Coffee Roastery Denpasar, Bali. Nah, seperti biasa ya, sebelum aku akan mulai brewing, aku bakalan bocorin dulu nih ke kalian fakta-fakta menarik dari beans ini. Pertama adalah originnya ya. Nah, dari namanya pasti kalian udah bisa nebak nih bahwa beans ini berasal dari daerah Sokoria di Flores, Nusa Tenggara Timur. Namun nih, di antara kita mungkin juga ada yang baru pertama kali nih mendengar beans dari daerah Sokoria di Flores ini. Tentu saja wajar ya guys, karena kalau ngomongin nih kopi dari Flores, biasanya kita akan lebih akrab dengan beans dari Flores ya, terutama Flores bagian barat, seperti dari Manggarai ya, yang sebelumnya aku juga sudah pernah brewing dan bisa kalian lihat videonya dan di atas. Dan juga dari Pulau Flores yang bagian tengah ya, seperti ada Flores Bajawa, kemudian ada juga Wairebo yang sebelumnya udah pernah aku brewing dan kalian bisa lihat videonya ada di atas. Nah, sementara kalau yang Sokoria ini terletak di Pulau Flores bagian timur, tepatnya lagi nih di barat daya Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Meskipun belum seterkenal kopi dari Flores Manggarai atau Bajawa atau Flores Wairebo, sebenarnya kopi dari Sokoria ini sudah mulai ditanam pada saat yang hampir sama ya, dengan daerah-daerah yang tadi sudah aku sebutkan. Nah, pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai menyebarkan bibit kopi ke daerah-daerah luar Jawa ya, seperti di Bali, Sulawesi, Timor, dan juga di Flores. Nah, ada yang menyebutkan bahwa kopi di Flores ini dibawa dari Sulawesi, dan ada juga yang bilang bahwa kopi di Flores dibawa ya berasal dari Timor gitu. Nah, pada awalnya kopi yang ditanam di Pulau Flores ini memiliki varietal, yaitu varietal tipika. Lalu setelah makanan daun yang ada ya di awal tahun 1800-an, kemudian di Flores ini dikenal varietal Juria yang diduga merupakan persilangan antara varietal tipika dan carnivora. Khusus untuk kopi di Sokoria adalah Pak Frans Benye, seseorang putra asli dari Sokoria yang memperkenalkan kopi bagi kampung halamannya pada tahun 1930-an. Beliau kemudian menyebarkan kopi ke daerah tetangga, yaitu di wilayah pegunungan Kelimutu. Nah, baru pada tahun 1986, ketika pemerintah Indonesia ini mulai menggalakkan penanaman kopi secara nasional, pemerintah mulai membagikan bibit kopi Lini S 795 ya untuk ditanam di Flores nih, termasuk di Sokoria ini. Sehingga di Sokoria sendiri ini bisa didapatkan pohon-pohon kopi yang memiliki varietas persilangan ya, yaitu varietas Juria yang aku sebutkan tadi, dan juga varietal hybrid de Timor dan Lini S 795. Nah, ngomongin tentang varietal Lini S, tentu bukan varietal yang asing lagi ya di Indonesia. Nah, varietal Lini S atau bahasa Inggrisnya adalah Line S atau Line Selection, ini adalah varietal yang berasal dari India yang merupakan persilangan antara Arabica dan Liberica ya, yang dikembangkan untuk mencari bibit kopi yang unggul dan tahan hama.
Lini S795 ini paling banyak ditanam di India dan di Indonesia. Di India, lini S795 ini ditanam sampai 30% dari populasi kopi di sana. Nah, sedangkan di Indonesia, lini S ini juga menjadi salah satu kopi yang paling banyak ditanam. Bahkan di tahun 2021 nih, 12 dari top 26 Indonesia Cup of Excellence ini memiliki varietal, yaitu varietal Lini S795. Entah itu sebagai campuran varietal mix ataupun sebagai single variety. Banyaknya petani di Indonesia yang menanam lini S ini juga disebabkan karakter dari lini S ini yang dikenal menguntungkan petani ya, karena memiliki kelebihan, yaitu yang pertama ada tahan hama, kemudian buahnya yang lebat ya, dan juga tentu saja cupping profile-nya yang tinggi dan enak ya. Nah, kopi lini S ini dikenal memiliki rasa yang fruity dengan karakter spices dan juga kacang-kacangan. Aku sendiri udah beberapa kali ya menyeduh beans dengan varietal lini S yang berasal dari Sulawesi, dan selalu mendapatkan nih rasa yang cukup manis ya, dan kuat dan dominan gitu. Nah, dengan proses washed serta profil roastingan yang medium, nah di sini 20 Ml sendiri menjanjikan tasting notes yaitu seperti ginger candy, kemudian ada vanilla, lime, dan jasmine. Nah, ini sangat menarik ya, dan sangat kompleks dan sangat menjanjikan gitu ya. Jadi aku udah gak sabar banget nih pengen nyobain langsung, dan juga kalian tentu saja harus stay tune terus ya untuk mengetahui gimana nih nanti review dari beans ini. Nah, satu lagi nih keistimewaan dari beans ini adalah beans ini di roasting oleh 20 Ml Coffee Roastery Denpasar, Bali. Nah, roastery ini istimewa ya karena digawangi oleh salah satu pentolan dan penggiat kopi di Indonesia yang udah nggak asing lagi, yaitu Om William Edison, yang dikenal dengan mesin roasting kopinya ya, dengan merek William Edison, yang juga seorang roaster ya yang handal yang membuka 20 Ml Coffee ini di tahun 2020. Nah, meskipun baru berumur 2 tahun, tapi pengalaman yang dimiliki oleh Om William ini membuat para homebrewers langsung jatuh cinta nih dengan kopi-kopi yang di roasting oleh 20 Ml Coffee ini, karena ya memang kopi-kopi mereka ini betul-betul very well selected dan juga di roasting dan di develop dengan sangat bagus gitu ya. Mereka juga punya semboyan ya, yaitu precision, perfection, dan austerity ya. Sehingga nih kalau misalkan kalian lihat nih koleksi-koleksi mereka nih memang nggak banyak ya, tapi semua ini sangat-sangat berkualitas dan sangat laris manis. Nah, buat kalian nih yang penasaran sama kopi apa aja yang ada di 20 Ml Coffee ini, kalian bisa langsung aja cek website mereka ataupun online store-nya mereka, ataupun kalian juga bisa langsung aja lihat di IG mereka. Oke, yuk sekarang mari kita lihat gimana kemasan dan juga beans-nya. Oke, nah ini ya, kalian bisa lihat ini kotak kemasannya bagus banget ya guys, rapi banget. Nah, ini kemasan kopinya ya, ini Arabica Sequoia ya, ini ada beberapa informasi. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ada tasting notes-nya, variety-nya, prosesnya, roast level-nya, medium ya guys, altitude-nya. Nah, ini ya kemasannya tadi kalian bisa lihat. Nah, ini Gunung Kelimutu ya mestinya. Ini Danau 3 warnanya. Nah, langsung aja nih kita akan buka ya. Oke, nah ini begitu kita buka ya, ini aromanya langsung semerbak banget ya, bener-bener enak banget. Dia cenderung ke fruity dan manis ya menurut aku. Oke, kita lihat di sini kopinya seperti apa. Oke, nah ini ya, seperti yang kalian di sini memang agak dark ya, karena di sini tadi dia bilang roast levelnya medium, tapi di sini roastingnya emang bagus banget ya, dia rata gitu. Dan juga ya ini khas dari wash dia, kelihatannya seperti ini.
Nah ini dari aroma dan juga beansnya udah kelihatan ini mantap banget ya beansnya, jadi aku udah gak sabar buat langsung aja cobain. Oke, jadi hari ini seperti biasa aku akan seduh kopinya 15 gram dan untuk perbandingan airnya aku mau pakai 1:13 ya, jadi total airnya adalah 195 gram. Nah untuk kali ini aku pengen mengeluarkan ya rasa dari beans ini, yang Lini S ini kan enak ya, dia fruity, tapi di sini dia juga punya ada spices dan kacang-kacangan ya tadi, jadi aku juga ingin mengeluarkan manisnya. Nah makanya di sini aku pengen membuatnya jadi kuat gitu ya rasanya. Nah tapi di sini ditulis bahwa proses roastingannya adalah medium, jadi aku takut itu bakalan jadi agak over, mungkin bodinya agak terlalu tebal gitu ya. Jadi di sini aku akan coba pakai suhu 90 derajat aja. Kemudian di sini aku pakai Timor ya, Crystal Ice. Nah ini memang flow rate-nya cukup cepat, dan juga nanti aku cuma pakai 3 kali pouring. Nah nanti hasilnya diharapkan ya semoga nanti kita bisa tetap mendapatkan manisnya dari Lini S ini, kemudian dia juga tetap ada karakter Lini S-nya yaitu yang spices dan juga kacang-kacangan, dan tentu saja juga diimbangi dengan fruitiness ya dari si Lini S ini gitu. Nah nanti untuk pouringnya seperti apa, lengkapnya seperti apa, nanti kalian lihat sendiri waktu aku brewing. Oke, nah ini ya guys, beansnya udah aku grinding. Nah ini tadi ya waktu aku grinding dia baunya cenderung kayak coklat-coklat kacang gitu ya, lebih ke situ. Nggak lupa diratain. Oke, langsung aja ya kita akan mulai untuk pouring pertamanya. Nah untuk pouring pertamanya ini aku pakai 45 derajat ya. Maaf, 45 gram. Oke, nah ini agak aku swirl ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini bloomingnya keren banget sih. Artinya dia beansnya masih segar ya. Oke, lanjut lagi ya untuk pouring keduanya sampai 120 gram. Oke, lanjut lagi untuk pouring terakhir ya, sampai airnya habis atau sampai 195. Oke, ini udah turun semua. Nah, sekarang waktunya kita seruput-seruput. Oke, jadi aku udah selesai untuk brewingnya. Nah, ini sekarang kita akan seruput-seruput ya. Langsung aja aku majuin. Ini sangat menarik ya guys. Jadi first impression aku nih memang ya, di sini memang rasa yang paling dominan ya menurut aku memang bodinya yang cukup tebal ya, tapi masih sangat terkendali karena tadi juga sudah aku coba kendalikan ya dengan pakai suhu 90 derajat ya. Tadi juga pakai ini ya timer, jadi supaya flow rate-nya cukup cepat. Nah jadi ini memang dia bodinya enak ya, dan sangat khas Lini S yang agak coklati gitu ya, dan nati-nati gitu. Ya jadi ini memang enak banget dan sangat terkendali. Kemudian di sini cukup juga bisa
merasakan ada memang manisnya ya, manis-manis gurih. Memang kalau dibilang di sini seperti vanilla. Jadi memang kayak kalau kalian lagi makan cake vanilla gitu ya, jadi ada aroma-aroma sweetness dan ada gurih-gurihnya gitu juga. Nah itu kira-kira seperti itu nih sweetnessnya ya. Jadi itu yang pertama kali aku bisa rasakan di sini. Nah nanti aku bakalan coba nih untuk tunggu ya selama 3 menit. Nanti kita akan coba lagi setelah suhunya lebih turun ya, lebih rendah gitu ya. Nanti kita akan rasakan ya apakah aku bisa merasakan ada notes lainnya dari beans ini gitu. Oke, jadi ini aku mau cobain lagi setelah aku tunggu sekitar 3 menit ya, dan ini suhunya udah turun. Oke, jadi ini memang lebih berbeda ya guys. Jadi di sini yang tadi aku bilang ya, di sini memang bodinya yang tadi aku bilang cukup dominan, cukup tebal, tapi masih sangat terkendali. Ini udah sedikit turun ya intensitasnya ya, tapi masih tetap terasa ya dominan. Kemudian di sini ini ya yang kutunggu-tunggu dari tadi. Nah, ini udah mulai terasa nih ya, adalah acidity dari si lini esnya ini yang memang di sini bisa dibilang cenderung kayak lemon ya, mungkin lemon atau jeruk bayi gitu ya, yang dia tuh hambar tapi ada acidity-nya yang cukup kuat dan ada sedikit hints manis-manisnya gitu ya guys. Jadi menurut aku kira-kira kayak gitu, atau mungkin bisa juga mandarin ya, jeruk mandarin kayak gitu. Nah ini dia acidity-nya juga cukup terasa ya guys. Jadi overall memang dia enak banget. Oh ya, dan ini ya tadi aku juga di sini bisa ngasihin ada hints sedikit spicesnya ya, mungkin bisa dibilang ginger atau mungkin malah lemongrass gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Dan ini memang overall ini enak banget dan ini sangat menarik ya guys. Ini menjadi salah satu rasa yang baru ya, yang sebelumnya belum pernah aku rasakan ya, berbeda dengan lini es yang sebelumnya pernah aku rasakan ya, yang biasanya lini es terutama dari Sulawesi ini biasanya punya rasa yang cenderung lebih manis. Nah kalau yang ini lebih ke bodinya ya yang cukup dominan, tapi juga dengan acidity dan juga sweetness yang bisa mengimbanginya ya. Jadi ini menarik banget ya beans dari Flores ya, dari Socoria Flores bagian timur ya. Jadi ini rasa yang berbeda ya dengan beans Flores yang sebelumnya pernah aku coba ya, beans dari Manggarai, kemudian ada juga dari Wairebo. Nah ini sangat-sangat beda ya dan sangat unik gitu ya. Jadi menurut aku ini Fendi rekomendasi buat kalian ya yang pengen minum kopi dengan body yang cukup dominan tapi tetap terkendali, kemudian dengan acidity dan juga sweetnessnya yang bisa mengimbangi si body yang cukup dominan ini ya. Jadi aku rekomendasiin banget buat kalian buat cobain ya guys yang belum pernah cobain beans Flores bagian timur ya, dari Socoria, dari 20 Milli Coffee and Roastery. Jadi itu tadi ya edisi kali ini yang aku bilang sangat spesial. Kita hari ini review dan bean tasting beans dari Socoria ya, Flores bagian timur, yang hasilnya sangat-sangat enak dan highly recommended banget buat kalian cobain di rumah. Nah kalian juga terus tonton ya channel ini The Little Barista, karena kita bakalan punya edisi-edisi lain yang sangat menarik dari info-info tentang dunia perkopian, dan tentu saja kopi-kopi yang bisa banget kalian jadiin referensi buat kalian coba di rumah. Nah sebelumnya juga kalian juga harus selalu dukung aku ya dengan cara subscribe, like, comment, dan share videoku sebanyak-banyaknya. Oke guys, terima kasih yang udah nonton sampai habis, dan jangan lupa untuk pilih kopimu sendiri dan minum kopinya bareng aku.